atas kebaikan anak-anaknya. Baiklah, kita masuk kepada materi pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain itu, menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah kita. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapa. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bunyi dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, au kilahuma fala taqul lahuma, sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membetak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ini, Allah menegaskan kepada kita yang pertama yaitu untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun selain kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Berarti pelajaran pertama yang harus kita ingat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yaitu kita diperintahkan Allah untuk menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Dan yang kedua yaitu wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Nah, perintah Allah yang kedua yaitu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ini. Yang seterusnya yaitu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membetak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, apa perintah Allah? Yaitu kita disuruh untuk merawat, menjaga, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita hingga apabila mereka usia lanjut, itu dalam pemeliharaan kita, maka kita harus menjaganya, merawatnya dengan penuh kasih sayang, dengan perkataan yang sopan,
dengan perkataan yang lembut. Bahkan kata Allah, janganlah sekali-kali engkau mengatakan perkataan ah. Nah, dalam kalimat ah itu yaitu kalimat yang paling dasar. Kita tidak boleh mengatakan ah, masa aku terus yang disuruh, ah, masa aku terus yang ini harus pergi. Nah, itu tidak boleh. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita itu dengan perkataan-perkataan yang membuat hatinya itu sakit. Terus di ayat selanjutnya yaitu di ayat 24, waqfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Nah, kita disuruh rendah hati terhadap kedua orang tua kita. Harus kita rendah hati di depan orang tua kita. Kita tidak boleh meninggi terhadap kedua orang tua kita. Walaupun kita anak yang penuh dengan pendidikan nantinya, atau setelah tamat SMA kita melanjutkan jenjang kuliah, atau di waktu SMA orang tua kita hanya tamatan SD, tamatan SMP, lebih pendidikannya lebih tinggi dari orang tua kita, maka kita tidak boleh untuk meninggikan diri, untuk selalu menyombong karena pendidikan kita lebih tinggi daripada orang tua kita. Itu tidak diperbolehkan. Kata dalam Quran surat Al-Isra diperintahkan yaitu dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Seterusnya yaitu waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shahira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 ini kita diperintahkan Allah untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dengan bagaimana mendoakannya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di waktu SD kita telah anak-anak sekalian telah mempelajari doa untuk kedua orang tua. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tua pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan restu orang tua, orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan Allah. Jadi di sini anak-anak harus penting untuk meminta doa restu terhadap kedua orang tuanya, supaya apa yang dicapai atau apa yang dikerjakan oleh anak-anak sekalian itu lebih mudah Allah kabulkan. Ya. Jadi kita sekarang anak-anak sekarang sudah besar, sudah kelas 11, Ya, Pak Rian. Kayaknya koneksi kita ada sedikit gangguan di sini, ya masih terhambat koneksi nih kayaknya dengan Pak Rian. Halo, Pak Rian. Iya. sudah kelas SMA itu harus dijaga dengan baik, ya. Jangan sampai ditinggalkan untuk berpamitan atau untuk minta doa terhadap orang tua. Jangan kita pergi sekolah itu hanya pergi saja, boro-boro untuk minta doa, mengucapkan salam pun tidak. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Bagaimana kita menyayangi, menghormati orang tua kita? Kita hormati jika orang tua kita itu ada di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Marilah kita pamitan terlebih dahulu, minta doa terlebih dahulu terhadap orang tuanya, supaya apa yang anak-anak pelajari di sekolah itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika berjalan dari rumah ke sekolah, insya Allah Allah jaga dengan baik, ya. Jika anak-anak tidak meminta doa, bagaimana di sekolah untuk mendapatkan ilmu yang baik, ya? Itu sangat penting. Yang pertama, sejak SD kita telah diajarkan oleh guru-guru kita supaya sebelum berangkat sekolah itu harus untuk berpamitan terhadap kedua orang tua kita. Itu salah satu adab menghormati atau berbakti terhadap kedua orang tua. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu tadi, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Di mana hadis Rasulullah SAW
yang berbunyi ridallahu fi ridal walidaini wa suqtullahi fi suqtil walidaini. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murkanya Allah terletak terhadap murkanya orang tua. Nah, di sini kita lihat jika orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Tetapi jika orang tua kita murka atau marah, nah Allah pun akan murka terhadap kita. Allah pun akan marah terhadap kita. Nah, jadi betapa pentingnya kita menjaga adab atau cara terhadap kedua orang tua kita. Bagaimana cara berbakti terhadap kepada orang tua? Yang pertama yaitu mentaati perintah mereka selama itu bukan maksiat. Nah, jadi kita wajib hukumnya untuk mentaati kedua orang tua kita selama perintah orang tua itu bersifat baik bukan maksiat atau menduakan Allah, ya. Jadi penting sekali. Contohnya apa? Misal ibu lagi masak di dapur, kita jangan lagi sibuk bermain gadget atau Android, ya, atau bermain game. Ketika itu ibu mau minta tolong. Misalnya Abdul, tolong belikan ibu garam di dapur. Nah, Abdul tidak mendengar, tidak menjawab apa yang panggilan ibunya. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Adabnya harus kita mentaati perintahnya. Kalau ibu menyuruh untuk beli apapun atau orang tua untuk meminta tolong apapun, segerakan. Jangan untuk menunda-nundanya. Yang kedua yaitu adabnya mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan diri sendiri, bahkan daripada ibadah sunnah. Nah, betapa pentingnya, betapa Allah mengangkat derajat orang tua. Ibadah sunnah pun sekalipun itu lebih penting terhadap kedua orang tua. Ada suatu kisah, yaitu kisah di mana yang bernama Juraid. Nah, di negeri Yaman itu ada yang bernama seorang bernama Juraid. Nah, Juraid ini orangnya sangat ahli ibadah dalam ibadah. Sampai membuat rumah untuk ibadah. Suatu ketika ibunya berkunjung untuk bertemu Juraid karena rasa kangennya terhadap anaknya. Nah, ketika itu Juraid sedang melaksanakan sholat sunnah. Nah, ibunya memanggil dari luar rumah. Wahai anakku Juraid, kata ibunya. Aku ibumu. Kemarilah untuk berbicara kepadaku. Ketika itu Juraid sedang sholat sunnah. Nah, di dalam sholat sunnah Juraid itu, Juraid mendengar panggilan ibunya. Nah, hatinya mulai ragu apakah dia melaksanakan sholat atau memenuhi panggilan ibunya. Tetapi Juraid lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Terus ada panggilan kedua dari ibunya. Wahai anakku, kata ibunya. Kemarilah, ibu kangen sama kamu. Ibu ingin berbicara kepadamu. Juraid mulai ragu lagi. Apakah aku melanjutkan sholat? Ataukah aku memenuhi panggilan ibuku? Di dalam sholat Juraid lebih memilih untuk melanjutkan sholat sunnahnya. Panggilan yang ketiga. Wahai anakku, kata ibunya. Keluarlah, aku ingin berbicara kepadamu. Tetapi Juraid tidak memenuhi panggilan ibunya, malah dia lebih melanjutkan untuk sholat sunnah. Nah, ketika itu ibunya sangat kecewa dan mendoakan Juraid. Semoga, kata ibunya, semoga Allah mewafatkan Juraid sebelum ia bertemu dengan seorang pelacur. Nah, begitu pentingnya untuk menjawab panggilan orang tua dibandingkan dengan sholat sunnah sekalipun, ya. Jangan sampai kita membuat orang tua kita itu marah atau kecewa terhadap kita sendiri, ya. Kalau dalam ibadah sunnah, apabila orang tua sedang memanggil, maka kita lebih mendahulukan panggilan orang tua daripada menjalankan sholat sunnah. Ya, itulah betapa pentingnya untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Seperti kisah lagi, yaitu kisah kalau kita ambil dari Sumatera Barat, yaitu kisah Malin Kundang. Nah, bagaimana
seorang maling kundang bersikap terhadap ibunya, yang mana dia sombong terhadap ibunya karena dia sudah kaya, karena dia sudah banyak hartanya, sudah mempunyai istri, sudah mempunyai keluarga, tapi sikap dia terhadap ibunya bagaimana? Malah dia mengusir ibunya. Apa kata ibunya? Jadilah kamu batu. Nah, itulah doa orang tua itu lebih mujarab, ya. Apabila orang tua telah mendoakan untuk anaknya kebaikan, maka Allah kabulkan. Begitu pula sebaiknya, apabila doa orang tua itu buruk, maka keburukan akan tertimpa kepada kita. Nauzubillah. Maka jauhkanlah sifat-sifatnya seperti itu, ya. Maka kita harus mendahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan diri kita sendiri. Walaupun nanti anak-anak telah tamat SMA atau telah memasuki dunia pekerjaan, ya, orang tua kita sudah tua. Nah, maka dulukan kepentingan orang tua. Misal kita sedang bekerja, ya, orang tua kita sedang sakit, menelpon kita. Nah, jadi kita perlu untuk mendahulukan orang tua kita. Kita tinggalkan pekerjaan kita, ya. Itulah betapa pentingnya untuk berbuat bakti terhadap kedua orang tua. Selanjutnya yang ketiga, adab berbakti terhadap kedua orang tua, yaitu membantu mereka dengan harta, membelikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Apapun kebutuhan mereka itu kita penuhi. Apapun yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, selagi kita mampu, selagi kita usahakan untuk memenuhinya. Imam An-Nawawi menjelaskan, birrul walidain yaitu perbuatan baik terhadap kedua orang tua. Bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Nah, dengan memenuhi kebutuhan mereka, dengan membelikan kebutuhan mereka, apapun yang mereka inginkan, di situ kita telah membuat orang tua kita dengan gembira, dengan senang. Ya, sebagai contoh, terkadang orang tua itu senang kalau kita belikan apa yang dia inginkan. Nah, contohnya dia senang berpakaian, maka kita belikanlah pakaian untuknya. Nah, maka dia akan gembira. Nah, kegembiraannya itu akan membawa ridho untuk kita, membawa berkah untuk kita. Terus Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama yaitu mentaati segala perintah orang tua, kecuali dalam maksiat tadi. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Membantu atau menolong orang tua lebih bila mereka membutuhkan. Nah, itu kata Imam Az-Zahabi. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua antara lain yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang utama. Yang kedua yaitu apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pun ridho. Yang ketiga yaitu berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawassul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, Pak Rian. Ya, Pak Rian mungkin kita cukupkan dulu sebentar untuk sesi ini ya. Kita istirahat sebentar, keluar main kalau orang bilang ya zaman dulu ya. Oke, ini materinya masih ada dan bisa kita tunda dulu sebentar ya Pak Rian ya. Nanti dilanjutkan setelah yang satu ini dulu. Oke Pak Rian? Oke deh, nah itu dia tadi sahabat kreatif dan juga teman-teman ya yang ada di SMA Negeri 7 Pali dan dimanapun berada. Tapi ini baru sesi pertama loh, nanti Pak Rian masih punya materi lagi, lanjutan lagi ya Pak Rian ya, akan dilanjutkan lagi nanti pasti ya Pak Rian.
Masih. Masih nanti dong pasti ya. Sambil juga kita bakal invite nih buat sahabat kreatif yang pengen banget nanti untuk tanya-tanya ya buat siswa-siswi yang ada di kelas 11 yang mau tanya boleh banget ya. Hari ini bersama dengan Pak Guru Rian Oktarizal Sarjana Pendidikan yang merupakan guru SMA Negeri 7 Pali ya, Sumatera Selatan pastinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, cara menghormati menyayangi orang tua dan guru. Kita bakal balik lagi nanti nih sahabat kreatif yang mau tanya boleh banget. Silakan langsung chat kita di 0857 2 5 916 atau langsung aja ke live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Oke, Resi akan balik lagi untuk sesi kedua bersama dengan Pak Guru Rian ya nanti ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di program kita Belajar di RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Badan pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang gembira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama, belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap
bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, 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 merdeka. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hai, selamat siang. Sekarang udah siang dong ya sahabat kreatif. Tapi masih semangat aja dong, walaupun udah siang kayak gini, semangat banget buat belajar. Apalagi kita belajarnya bersama dengan Pak Guru kita nih ya. Ada yang sudah tersambung secara virtual sejak tadi nih Pak Rian ya, pasti yang akan melanjutkan kembali materi untuk hari ini bersama dengan Pak Guru Rian Oktarizal, sarjana pendidikan yang merupakan guru SMA Negeri 7 Palembang ya. Pali, SMA Negeri 7 Pali Sumsel. Wah, ini dari jauh nih sebenarnya nih ya. Apalagi buat teman-teman yang ada di kelas 11 udah pada siap-siap lagi ya untuk dengerin lanjutan materi untuk sesi yang kedua ini ya bersama dengan Pak Rian pasti. Jadi kita masih belajar ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan materinya adalah cara menghormati, menyayangi orang tua dan guru. Kita sapa lagi yuk Pak Riannya. Pak Rian. Halo, gimana nih, masih semangat ya Pak Rian untuk memberikan materi di sesi kedua ini? Tetap semangat dong. Harus dong, apalagi ini peserta didik ini anak-anak Pak Rian nih yang pada kangen banget nih ya sama Pak Rian, yang bisa menyaksikan secara virtual pasti ya. Ini di live channel kita di YouTube channel RRI Palembang juga nih. Oke, Pak Rian mungkin langsung aja untuk materi yang sesi kedua ini bisa dilanjutkan kembali, silakan Pak Rian. Oke, terima kasih Mbak. Baiklah, untuk yang sesi kedua ini, yaitu kita dengan bagaimana cara hormat dan patuh terhadap guru. Perlu kita ketahui anak-anak sekalian, guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pendidikan kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi pada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu atau alim atau ulama. Dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya atau jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Untuk anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk menyediakan buku dan bolpen untuk mencatat apa saja yang penting untuk kalian catat supaya lebih mengerti, supaya ada manfaat atau ilmu yang bisa diambil pada pagi hari ini. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui guru, wahyu atau ilmu, para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Begitu mulianya kedudukan seorang guru, sehingga ditempatkan kedudukannya dengan sesudah para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain.
dan mencahayai dirinya sendiri, barat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan dia sendiri pun harum. Siapa yang berkata di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Penyair Syauqi telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut. Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seseorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Guru adalah bapak rohani bagi seorang murid atau seorang siswa. Ialah yang mengerti santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membimbingnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereka rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Nah, jadi walaupun nanti anak-anak telah tamat sekolah, walaupun ilmu anak-anak lebih tinggi daripada gurunya, tetap harus rendah hati terhadap guru tersebut. Kita tidak boleh sombong terhadap guru, tidak boleh tinggi hati terhadap guru. Ya, walaupun nanti pendidikan anak-anak sekalian, ada yang S1 atau lanjut S2 atau lanjut S3, ilmu kalian lebih banyak daripada guru. Nah, kalian harus tetap rendah hati terhadap guru tersebut. Itulah adab atau cara berbakti terhadap guru atau penghormatan terhadap guru. Yang kedua yaitu mereka mentaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misal, seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Nah, begitupun kalian sebagai siswa harus mentaati setiap arahan serta bimbingan yang diberikan oleh guru. Selama itu bersifat tidak berbuat keburukan. Jadi kalian harus mentaati perintahnya. Kalian harus mentaati apa yang diarahkannya, apa yang dibimbingnya. Kalian harus ikuti itu. Yang ketiga, yaitu mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan tadi di mana seorang guru yaitu di bawah oleh nabi, di bawah kenabian, di bawah rasul derajatnya. Nah, disitulah kita senantiasa berkhidmat untuk guru-guru kita dengan mengharapkan balasan serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus meminta doa terhadap guru, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyakiti hati guru, ya. Yang keempat yaitu mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat, takzim atau memuliakan, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan gurunya. Nah, jadi kita harus takzim, harus memuliakan guru di sini, serta harus mempercayai kesempurnaan ilmunya. Tidak boleh kita itu membanding-bandingkan, ya. Tidak boleh kita itu tidak percaya kepada guru apa yang diajarkannya. Itu lebih membantu kita, membantu anak-anak untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan gurunya. Yang selanjutnya yaitu ada juga pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali bagaimana cara berbakti terhadap guru. Yang pertama yaitu memberi salam, mengajarkan kepada murid bahwa yang muda harus menghormati yang tua, sebagaimana hubungan antara murid dan guru. Nah, jadi ketika bertemu dengan guru, baik di sekolah maupun di luar, kita harus memberi salam kepada guru tersebut atau memberi sapaan kepada guru. Ya, kalau ketemu di sekolah, berikan salaman, Assalamualaikum Pak, atau di luar, Assalamualaikum Pak. Jangan memanggil namanya. Ya, itu adalah caranya. Ya, ketika kita bertemu dengan guru, tidak boleh berkata atau memanggil dengan nama. Jadi Assalamualaikum Pak, atau tegur. Mau kemana Pak? Dari mana Pak? Nah, itu lebih baik. Itulah adab atau cara kita berbakti terhadap guru. Kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua yaitu tidak banyak berbicara di depan guru. Apa maksudnya?
bahwa di depan guru seharusnya seorang murid menjaga etika agar tidak menunjukkan kesan lebih tahu daripada gurunya. Jadi tidak boleh kita banyak berbicara di depan guru, apalagi ketika pelajaran sedang berlangsung, guru sedang menjelaskan. Kita tidak boleh banyak berbicara kepada teman kita, kepada teman-teman anak sekalian, tidak boleh banyak berbicara. Kita harus lebih mendengarkan apa yang diarahkan guru, apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu berdiri ketika guru berdiri. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah untuk membantu serta menunjukkan rasa hormat kepada guru tersebut. Nah, di sekolah kadang kita diajarkan kan, setelah usai pembelajaran kita berdiri kan untuk menghormati seorang guru, berdiri dan mengucapkan salam ketika di akhir pembelajaran. Itu harus kita terapkan terus-menerus. Itu tidak boleh kita lupakan, tidak boleh baik dilakukan untuk semua mata pelajaran yang lain. Itu kata Imam Al-Ghazali. Yang keempat yaitu tidak mengatakan pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Tidak boleh kita membanding-bandingkan pendapat guru satu dengan pendapat guru lain. Ya, kita sebagai seorang pelajar tidak boleh sombong kepada guru. Lebih baik kita mendengarkan walaupun apa yang dikatakan guru itu berbeda pendapat dari apa yang kita dengarkan dari yang guru lain. Tidak boleh membandingkan. Yang kelima yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Ya. Di sini kita berbakti kepada guru kita, menghormati guru kita, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan atau berbagai hikmah. Yang mana sebagai berikut itu yang pertama yaitu akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Nah, jadi dari berbakti terhadap terhadap guru tadi, kita telah dilaksanakan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi, kita telah lakukan, maka kita akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut karena hati kita lapang, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah syaratnya tadi, adabnya yang pertama memberi salam, tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan, tidak boleh membanding-bandingkan pendapat, ya. Ketika pembelajaran berlangsung, kita harus duduk, diam, mendengarkan. Nah, selanjutnya, apalagi hikmahnya? Yang kedua, yaitu ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, apa yang kita peroleh itu kita amalkan. Apa ilmu yang kita peroleh itu, yang kita pelajari, bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, supaya bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya untuk kita. Misal kita belajar sholat di sekolah. Nah, ada adik kita atau ada orang lain yang belum tahu tentang sholat, tetapi kita di sekolah sudah diajarkan, kita tadi mendengarkan, tidak ribut, kita menghormati guru, ilmu yang kita dapat, berkah. Nah, kita bisa juga mengajarkan terhadap adik kita tadi atau teman kita yang belum tahu. Nah, itulah keuntungan kita berbakti terhadap guru. Yang ketiga yaitu akan selalu didoakan oleh guru. Nah, sebagai seorang pendidik, saya sendiri sebagai seorang pendidik, ketika akhir pembelajaran itu selalu berdoa untuk anak. Halo? Iya. Pak Rian, nah ini karena ada gangguan sinyal nih kayaknya ya Pak Rian ya. Jadi terputus nih koneksi kita bersama dengan Pak Rian. Halo Pak Rian. Oke, jadi Sobat Kreatif kita masih akan mencoba nih untuk menyambungkan diri dengan Pak Rian juga. Pak Rian Oktarizal, Sarjana Pendidikan, Pak Guru dari SMA Negeri 7 Pali, Sumatera Selatan. Guru kelas 11 ya. Jadi kita masih menantikan nih untuk tersambung. Wah, kayaknya koneksinya ya. Jadi kita tidak bisa kembali melanjutkan kayaknya nih. Iya deh. Tapi tadi Pak Rian sudah sayang banget sudah ada materi yang disampaikan pada Pak Rian. Materi sudah disampaikan tadi dan ternyata karena ada gangguan koneksi nih kayaknya ya kita ya Sobat Kreatif. Jadi terputus untuk mendengarkan materi lanjutan dari Pak Rian nih tentang cara menghormati, menyayangi orang tua dan guru.
Oke, nah baiklah. Jadi Sobat Kreatif karena memang waktu kita juga sudah harus tuntas ya kayaknya sudah nyaris pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi sayang banget karena materinya ini sebenarnya belum tuntas banget ya. Tapi memang koneksi kita yang terganggu dengan Pak Rian ini jadi memang sepertinya harus dituntaskan juga untuk program kita belajar di Pro 2 RRI buat hari ini. Walaupun kayaknya conclusionnya sih belum ketemu banget ya, tapi secara garis besar kita telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Rian tadi tentang bagaimana pentingnya kewajiban kita untuk menghormati, menghargai orang tua dan guru. Karena emang notabene-nya guru itu adalah orang tua kita juga di sekolah, begitu ya. Oke, terima kasih banyak ini untuk Pak Rian Oktarizal, Sarjana Pendidikan, Guru SMA Negeri 7 Pali, Sumatera Selatan yang telah membagikan hari ini mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang cara menghormati, menyayangi orang tua dan guru. Jadi dari program kita belajar di Pro 2 RRI, Resti juga harus pamit. Ini Sobat Kreatif, nanti bakal ada Kakak Erin Azali yang selanjutnya mengawal kamu di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Untuk selanjutnya ada Pro 2 Kreatif. Dan jangan lupa untuk ikutin lagi ya program kita belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling ya. Dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Palembang Suara Kreativitas. Sampai jumpa dan kita akan langsung ikuti program selanjutnya Pro 2 Kreatif bersama Kakak Erin Azali. Hadapi dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, kalian adalah pahlawan sejati.